Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama yang paling utama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang dimana Allah SWT telah memberikan kita kenikmatan, beribu-ribu kenikmatan, berjuta-juta kenikmatan sampai tak terhitung nikmatnya. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Dan ketiga kenikmatan itu kita bisa berkumpul, bermunajah di tempat yang mulia ini. Semoga berkumpulnya kita di sini dikumpulkannya lagi di surganya Allah SWT. Amin. Salat bertangaikan salam semua tetap terlimpah curahan kepada panduka alam, yakni Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in hingga seluruh umatnya. Nah, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, di sini akan membahas tentang hadis yang dimana 3 amalan tidak akan pernah terputus ketika kita udah meninggal. Pengen tahu nggak? Nih, yang pertama, izamata ibnu Adam in qata ila amalu ila min salasin shadaqah jariyah au ilmi yuntafa'u au waladun shalih. Nah, jadi di sini ada 3 amalan yang tidak akan pernah terputus ketika kita meninggal. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Nah, ingat, yang pertama ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah yang kedua. Yang ketiga, anak yang soleh. Nah, terus di sini berarti kuncinya ada 3 amalan yang tidak akan pernah terputus: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Nah, untuk 3 hadis ini ada yang menanyakan? Saya mau nanya, Apa apa manfaatnya sedekah jariyah? Apa manfaatnya sedekah jariyah? Nah, ada hadis yang mengatakan as-shadaqatu tatfa'u balahi. Sedekah itu bisa menolak bahaya. Yang pertama. Yang kedua, sedekah kunci ketika kita berhasil. Nah, perbanyak sedekah, maka akan aku cukupi, kata Allah. Maka akan aku cukupi rezeki kamu. Beda. Allah itu beda sama manusia. Kenapa bisa beda? Coba bayangin kalau misalkan minta sama situ, minta uang terus dong, minta uang, pasti kan lama-lamaan minta uang mulu, pasti kayak gitu kan. Tapi Allah itu paling senang untuk dipinta. Ketika kita nggak minta, Allah bakal marah. Kebaliknya sama manusia. Coba kalau manusia dipinta, lu minta mulu gitu kan, pasti bertanya kayak gitu. Nah, Allah itu kayak gitu. Allah itu semakin senang dipinta. Dan beda, ketika kita mendekati pada Allah, Allah bakal lari pada kita. Jadi sedekah jariyah itu yang pertama bisa menolak bahaya. Yang kedua, ketika kita pengen kaya, perbanyak sedekah. Nah, ini yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Nah, itu ilmu yang bermanfaat. Ada yang menanyakan? Aku mau bertanya, bagaimana caranya ilmu biar bermanfaat? Bagaimana caranya ilmu yang biar bermanfaat? Al ilmu bil amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tidak diamalkan bagaikan pohon tak berbuah. Nah, jadi kuncinya ilmu itu harus diamalkan. Sedikit kita juga punya ilmu, tapi harus diamalkan. Misalkan kayak gini, kita udah tahu nih bacaan sholat, amalkan pada tetangga kita, teman-teman kita. Jadi ilmu itu harus diamalkan. Jadi misalkan kayak kita nih, kamu mengamalkan bacaan Al-Fatihah pada adik gitu kan. Nah, dari situ kalau adik kamu itu bisa. Nah, ketika kamu udah meninggal, nah itu ilmu amalnya itu bakal terus mengalir. Tuh. Nah, yang terakhir awaladin solihadullah. Nah, tuh. Terus Bagaimana kalau punya anak soleh? bagaimana kalau punya anak soleha? Nah, bagaimana, ada yang tahu nggak bagaimana punya anak soleha? Nah, bukan masalah pengennya ini. Ada yang tahu apa enggak? Enggak, coba. Nggak tahu. Coba kira-kira dijawab gimana tuh pengen punya anak yang soleha?
Apa harus nikah sama wanita soleha Enggak, atau gimana? pas berdoa. Harus berdoa. Pertama, pengen punya istri yang soleha, anak yang soleh, yang pertama tetap kita harus ada rasanya ikhtiar. Yang kedua, minta doa sama Allah. Dan yang ketiga, yang terakhir apa? Introspeksi diri. Percaya nggak? Sekarang gini, macan, contohnya nih, anaknya pasti apa? Macan. Ada nggak ketika jerapah anaknya gajah? Bayangin coba, nggak ada kan? Jerapah itu nggak bakal ada anaknya gajah. Nah makanya ketika kita kayak pengen istri yang soleha, terus ketika kita pengen, saya pengen pengen punya pacar soleha, ya kitanya dulu harus soleha. Itu kita minta sama Allah, ya Allah, saya pengen istri yang soleha. Tapi kita minta tapi kitanya mah sholat enggak, puasa enggak, dikasihnya juga bukan soleh, dikasihnya juga kambing. Nah jadi di situ, jadi di sini hari ini kita mengupas tentang 3 amalan yang tidak akan pernah bisa terputus. Yang pertama, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Nah anak yang soleh itu gimana didikan orang tua itu. Jadi orang tua, baik orang tua, jelek orang tua, itu gimana anak. Bayangin ketika kita menjadi ustadz, anak kita bandel, anak siapa kamu? Nah itu makanya dari sekarang harus punya progres, harus punya perubahan. Itu gimana caranya biar kita jadi manusia. Kita nggak bisa dikatakan jadi manusia ketika kita nggak sholat. Coba hewan sholat enggak? Nah ketika kita nggak sholat berarti kita kayak hewan. Nah gitu. Nah sampai di sini tutup dengan bacaan ini, jelas nggak? Nah mungkin cukup sekian yang ada sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tutup dengan doa kita masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika.